Apa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun Pi. Apaan sih? Kok berdua udah balik sih? Yang terakhir mas ingat sebelum lupa apaan? Sondol dan Bongol kemari. Nah. Ayo kalau bisa. Nah, mobil ini kayaknya pernah kita lihat. Di mana ya? Tapi ada bau sucil nih. Nah, bagaimana kalau kita sembunyi ke dalam bagasi mobil ini? Biar selamat kalau seandainya Uci berdua kentung datang kemari. Oke? Oke. Ya. Mobil ini sudah jalan. Coba kita intip siapa aja yang di dalamnya. Lu jangan cari penyakit. Kalau ternyata ada si kentung, habis kita. Nah, coba lu cium aja siapa aja yang ada di dalam. Penciumanku kan tidak bisa menembus dinding besi. Tapi kalau kayu sama tembok kecil. Kamu duluan aja ya. Loh, emang saya duluan kok nggak nungguin Mbak? Ya udah kamu duluan aja, ntar Mbak nyusul. Udah. Kamu ngapain sih cengok-cengok kayak gitu? Sekedar berhati-hati Mbak. Gut khawatir kedua Algut jamu ntar Algut ada di dalam kayak tempo hari. Si Kentung kemana teman kamu? Oh, katanya pergi ke laut. Ada perlu. Mungkin kalau Algut panggil agak lama baru bisa datang. Maklum, dia nggak bisa bergerak secepat Algut. Yuk. Jangan. Kalau ternyata si kentung ada di luar, mati kita. Cil, tadi aku beli hamburger. Kamu mau nggak? Bangsa jin itu sebenarnya makannya apa sih? Makanan bangsa jin yang umumnya adalah kotoran atau tulang-tulang hewan yang udah mati. Tapi banyak juga yang memakan apa yang dimakan manusia. Kalau kamu makannya apa? Salad, spaghetti, pizza. Pokoknya apa yang dimakan majikan Algut embat. Lah, ya udah kalau gitu kamu makan ini aja ya. Aku beli banyak buat kakakku soalnya dia besok balik dari Amerika. Nih. Cipuy, ya. Kebetulan Algut lapar berat. Tunggu dulu. Aku ngambil sausnya dulu ya. Mbak. Apa? Saus itu apa sih? Katanya udah sering makan. Saus itu ya sambelnya. Oh, asal jangan cabai aja. Soalnya bangsa tuyul paling alergi sama yang pedes-pedes. Enggak kok, nggak terlalu pedas soalnya dicampur sama saus tomat. Oh, Tunggu ya. coba dulu ah. Mbak, lihat Mbak. Alah, kamu kelihatan berbahaya. Bener Mbak, lihat di sini. Ayo. Loh, mana dia? Bener deh Mbak, saya tadi lihat sendiri kok. Sumpah apa juga mau. Ya udah, mungkin apa yang kamu lihat tadi itu ilusi aja. Masa iya sih? Ya udah deh, nggak usah kamu pikirin. Mendingan kamu istirahat aja deh. Mungkin kamu kecapean, ya? Udah ke sana. Sorry Mbak. Algut nggak tahu kalau tiba-tiba Sandra mau datang. Lain kali nggak lagi dah. Lagian kan aku udah bilang, makannya tunggu dulu. Aku mau ngambilin sausnya ini dulu. Sekarang mana hamburgernya? Habis. Hah? Nggak apa-apa deh. Algut mau makan sausnya aja. Gila kamu. Saus ini nih, dengar. Ini harusnya diolesin di kedua belahan roti tadi. Bedanya apa? Tuh, sampai di perut
akan campur dia enggak, ya kan? Sableng. Gua udah curiga dari pertama. Dulu itu kita menangkap si Ucil di rumah ini juga. Gara-gara si Kentung aja kita jadi gagal. Sekarang nih, kayaknya si Kentung gendut itu nggak ada di rumah ini. Bagus. Kalau begitu kita lebih gampang untuk menangkap si Ucil. Ayo. Ayo. Nah, ternyata sudah malam. Mereka pada tidur semuanya. Ayo kita ke sana. Ayo. Ya, Apa? kayaknya di dalam botol itu berisi minuman. Kebetulan gue haus banget. Air ini rasanya enak. Sedikit berani, agak keras. Gue juga mau. Tolong tuangin dong. Nah, Mbak, kenapa dia teriak? Kita kan nggak bisa dilihat oleh manusia. Betul tidak kelihatan. Tapi gelas-gelas ini kelihatan olehnya. Aduh, kita sudah melanggar aturan dan etika kehidupan makhluk gaib. Kalau begitu, kita taruh gelas ini ke tempat seperti semula. Mana? Apa sih? Ini apa? Gelasnya ada di baki kok. kok aneh ya? Tapi tadi saya bener-bener ngeliat kedua gelas itu melayang, Mbak. Sumpah deh, swear. Kok aneh banget sih? Jangan-jangan Apa? rumah kita sekarang ada setan ya, Mbak? Ah, udahlah. Jangan pikiran yang macam-macam kayak gitu. Zaman sekarang, orang-orang tuh udah nggak percaya sama tahil-tahil yang kayak gitu. Udah, sekarang kita tidur lagi. Kamu tidur aja sama Mbak malam ini. Yuk. Apa mungkin ini ulah si Ucil ya? Mungkin dia tiba-tiba haus, terus dia minum. Si Ucil masih tidur kok. Apa si Kentung udah pulang ya? Tapi kata Sandra gelas yang melayang ada 2. Ah. Ternyata kunyuk ini enak-enakan tidur di sini. Dianggapnya rumah mbahnya apa ini? Mentang-mentang yang punya rumah tidak dapat melihatnya, seenaknya aja tidur. Sekarang kita bangunkan dia. Kemudian kita tangkap. Buat apa bangunkan dia? Nanti dia malah lari lagi. Lagi pula tali manit kita sudah hilang. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, kita biarkan saja dia tertidur lelap. Kemudian kita cari tali yang mengandung magnet. Kita ikat dia kan. Setelah itu kan dia tidak berdaya lagi. Nah, kemudian kita minum-minum lagi minuman yang mengasihkan tadi. Ya nggak? Ide yang bagus. Ayo. Ayo. Gelap amat ya. Emang kenapa kalau gelap? Takut setan lo? Kita sendiri kan golongan setan. Ya enggak, tapi ngomong doang. Sadarnya mana? Cari dong, cetekin sekelapnya biar lampunya nyala. Kenapa mata lo? Aduh, ada benda jatuh dari atas rumah gue. Aduh, perih banget. Oh, ini toh. Ini merica. Pantas mata lu perih. Nggak usah cengeng dah. Algojo cengeng. Payah lu. Nah, ada kabel. Aduh. Pak, kalau gue nggak punya ilmu anti magnet. Makanya jangan sok lo bilang gue cengeng aja. Nih lihat nih gue. Kabelnya cukup panjang. Ayo. Ayo. Ya, akhirnya ketangkap juga lu. Lepasin nggak? Ayo dong, lepasin dia dong. Tapi dia juga punya ilmu anti magnet. Iya. Dia kayak merasakan tali bermagnet ini. Rasa sih enggak, tapi bikin gua lemes tau. Ya, ini ada kain. Yuk, ikat dulu aja. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ya, sekarang
sekarang udah selesai. Sekarang lu kalau mau berontak deh kalau bisa. Tinggalin saja dia di sini sendiri. Ayo, ayo. Gue capek banget tadi. Dikasih Ucil. Lumayan dia ada minuman. Enak ya. Sayang di kerajaan kita nggak ada minuman seenak ini. Ya, ini padahal minuman yang enak dan berani begini. Cocoknya buat bangsa kita, bangsa setan. Ah, pantaslah. Manusia kalau sedang minum, setan-setan itu paling suka menyatukan diri dengan mereka. Ya, dan mereka ikut menikmati. Tambah lagi dong. Kok badan gue terasa ringan nih. Gue juga nih kok. Kadang-kadang berat lu juga jadi 2. Lagi dong. Enak, luar biasa. Tapi tunggu dulu. Kok badan gue tambah terasa ringan nih. Gue juga. Hah? Melayang. Ya. Lu melayang? Kok gue juga melayang? Asik. Melayang. Asik. Kita lihat tuh dulu. Kita kasih tahu dia. Asik. Bahwa kita juga bisa terbang. Seperti bangsa burung dan bangsa jin yang bersayap. Si Ucil masih tertidur dengan tenang. Anak baik. Kita nggak dapat pujian dari raja. Bukan cuma pujian, bonus hadiah. Mau naik dulu. Aduh, kok susah. Aduh. Masa nggak bisa sih? Nggak bisa. Nggak ada tenaga nih, tolong gue dong. Aduh, kalau numpang gue sih. Sorry, man. Sorry. Kayaknya mereka udah tidur lemas. Kamu apa-apaan sih, Jil? Ngapain sih kamu ngikat diri kamu sendiri? Emangnya Ogut gila apa? Ngikat diri sendiri. Ada yang ngikat Ogut nih. Ih, ngaco. Mana ada yang bisa ngikat kamu? Nggak ada orang yang bisa ngeliat kamu kok. Oh ya, Weh. kalau bangsa Ogut kan bisa. Mereka ada di kamar Ogut tadi. Tolong bukain dong. Katanya jagoan. Sama tali sekecil gini aja nggak bisa ngadepin. Ya, biar kecil-kecil begini. Ada magnetnya nih. Terus bangsa jin paling alergi sama magnet. Untung Ogut bisa ilmu anti magnet. Ogut pengen buat perhitungan sama mereka. Nah, ini dia nih cucung-cucunguk yang tadi ngikat Ogut. Mereka diutus raja untuk menangkap Ogut. Sekarang mereka lagi tidur ngorok. Teler karena minum-minuman keras tadi. Oh, Cil, kalau gitu mungkin mereka yang dilihat sama si Sandra tadi. Mereka tuh bikin gelas-gelas yang di dekat bar tuh melayang-layang di udara. Udah pasti. Sayang aja Mbak nggak bisa ngeliat mereka. Yaudah, Ogut mau ikut. Ya udah, sementara kamu ikut mereka, aku mau ngecek keadaan di bar dulu ya. Iya. Wah, Sandra nggak boleh tahu nih. Nanti dia ketakutan lagi. Nah, ntar kalau lo bangun, lo pada nggak bisa bergerak.
Gua ikat kencang dengan tali bermagnet. Kasak lu. Gimana, Cil? Ah, udah Ogut ikat dengan tali bermagnet. Ya, sayang. Aku cuma bisa lihat tali-talinya aja. Terus, sekarang mereka mau kamu apain? Habis Ogut nggak punya kemampuan untuk mencelakakan dan menghukum mereka. Oleh karena itu, Ogut mau panggil si Kentung biar dia yang menghukum Algojo ini. Ya, berapa lama kamu mau pergi, Cil? Aku khawatir nanti kalau mereka bangun, terus ngamuk. Aku sama Sandra kan nggak tahu gimana cara ngatasinnya. Tenang aja Mbak, dengan ikatan tali bermagnet itu, mereka nggak bakal berdaya. Biarin aja mereka tergeletak di situ. Udah ya, Ogut mau pergi dulu. Ya. Bongo, lu kok ikat gua? Bangun, kok. Apaan sih lo? Kok gua diikat? Apa si Ujil? Padahal si Ujil masih terikat di atas tempat tidur itu. Tapi gua nggak bisa melihat ke atas tempat tidur nih. Tapi baunya sih nggak ada nih. Lu sih pakai ajak acara minum-minum segala. Kok lu nyalain gue? Kan lu yang minum pertama. Iya, gue yang pertama. Tapi sekali udah. Lu yang punya ide minum-minum. Ya, katanya ada urusan penting. Katanya cuma tidur doang. Kentung, bangun Tung. Kebluk, bangun. Nah, dilempar pakai ginian nih, baru bisa bangun. Kentung, Ogut udah berhasil menangkap Algojo Tuyul. Terus mereka mau diapain? Ayo pulang, Cil. Ayo. Cil, kamu kemana saja? Baru datang buru-buru pergi lagi. Ogut lagi buru-buru nih. Lain kali deh ya. Besok lusa Ogut kemari lagi ya. Sampai ketemu. Siapa itu, Cil? Aduh, Mbak udah kangen. Jam berapa Mbak sampainya? Tadi jam 5 pagi sampai di airport. Mbak tuh naik pesawat yang malam dari Tokyo. Oh, Ngomong-ngomong Yulia mana? lagi mandi di dalam? Iya. Mbak kopernya langsung saya taruh kamar aja ya? Oke, makasih sayang. Loh, kok kabelnya di sini? Kemarin kan di gudang. Kok berat ya? Siapa yang naruh di sini? Kenapa sih, Chan? Tanya Mbak Yul dulu deh. Mbak istirahat aja dulu. Atau mau ikut ke bawah sarapan? Enggak deh, ntar aja gampang gue nyusul ya. Ya udah. Mudah-mudahan cewek ini mau membuka tali yang mengikat kita. Kenapa sih? Ayo, Kok tali begini aja harus tanya-tanya Yuli segala? ayo, lihat terus dong. Iya, buka. Terus. Bau si Kuntung nggak ada di sini. Berarti si gendut itu nggak ada di sini. Menyerah sajalah, Cil. Berani menyentuh Ucil, gua pites lu. Tuh. Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun, Pi. Apaan sih? Kok berdua udah balik sih?